Ini adalah kisah yang sangat jarang orang membahasnya. Kisah tentang dua sejoli yang dipisahkan oleh keyakinan agama. Cerita kali ini menjadi spesial karena tokoh wanita yang ada di kisah ini adalah anak kandung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari cerita kali ini akan menggambarkan bagaimana kekuatan cinta Zainab kepada suaminya dengan berlatar belakang agama yang berbeda. Jadi kisahnya begini teman-teman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putri bernama Zainab. Zainab merupakan putri sulung dari pernikahan baginda Nabi dengan Siti Khadijah. Zainab di dalam Islam merupakan seorang tokoh wanita yang menjadi simbol kesabaran, kemandirian, dan seorang wanita yang penuh kasih sayang. Zainab merupakan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Ia terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Bahkan ia bertugas untuk mengasuh adik-adiknya. Dari sinilah Zainab menjadi seorang wanita yang sangat mandiri. Mungkin di kisah percintaan tokoh-tokoh Islam kita banyak mendengar kisah cinta antara Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, atau kisahnya cintanya Siti Aisyah dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kisah cinta dari Zainab pun tak kalah menarik untuk diangkat ceritanya. Teman-temanku seiman, Zainab menikah dengan seorang laki-laki Quraisy bernama Abdul As bin Rabi. Pada saat pernikahannya, sang ibu yaitu Siti Khadijah memberikan sebuah kalung kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang, dan disimpanlah kalung tersebut oleh Zainab. Pernikahan keduanya terjadi ketika ayahnya Zainab yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum turun wahyu kepadanya. Ketika itu rumah tangga Zainab dan suaminya ini berjalan sangat begitu harmonis. Semakin hari Zainab semakin mencintai suaminya, begitu juga sebaliknya. Abdul As bin Rabi semakin perhatian kepada istrinya. Maka pada suatu hari ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu Zainab tanpa ragu untuk memeluk agama Islam, ia lakukan berdasarkan bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ayahnya, dan tidak bagi suaminya Abdul Aziz bin Rabi. Ketika Zainab memeluk Islam, sebagian orang-orang Quraisy menghasut Abdul As untuk tidak memeluk Islam dan tetap pada agamanya leluhurnya. Bahkan teman-teman, orang-orang Quraisy ini menghasut supaya Abdul As menceraikan Zainab dan meninggalkan, tetapi ketika itu Abdul As tidak mau menceraikan Zainab dan menggantinya dengan wanita lain. Ia begitu mencintai Zainab, tapi dia tetap tidak mau masuk Islam dan menerima dakwah mertuanya. Dan dari sinilah tantangan dakwah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang termasuk keluarganya ini tak mau ikut beriman kepadanya karena Abdul As bin Rabi selalu dihasut orang-orang Quraisy. Namun walaupun Zainab tidak mau meninggalkan Islam dan Abdul As tetap pada agama leluhurnya, mereka berdua tetap tinggal bersama di Mekah. Karena pada saat itu teman-teman, belum turun larangan bahwasanya tak boleh menikah beda agama. Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, setelah berjalannya beberapa waktu, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan rombongan sahabatnya pergi dari kota Mekah. Namun ketika itu Zainab dan Abdul As tetap berada di kota Mekah. Singkat cerita teman-teman, ketika itu terjadilah perang yang sangat terkenal, yaitu Perang Al-Badr. Perang Al-Badr adalah perang antara dua kubu, yaitu pasukan muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah dan pasukan orang-orang kafir kaum Quraisy. Ketika itu Abdul As bin Rabi berada di barisan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini tentu saja membuat kacau batin dari Abdul As bin Rabi karena ia harus berhadapan dengan mertuanya di perang Badr ini. Akhirnya ketika itu perang Badr dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita kemenangan ini tentu saja membuat Zainab senang karena sang ayah dan para sahabatnya bisa menaklukkan kaum musyrikin. Namun tersebar kabar bahwasanya ketika terjadi kekalahan dari kaum kafirin ini, suami dari Zainab yaitu Abdul As bin Rabi
ditahan oleh tentara kaum muslimin. Abul As ketika itu dipenjara di daerah yang bernama Yastrib. Lalu mengetahui hal ini, Zainab ingin menebus suaminya dengan sejumlah harta supaya suaminya ini bisa dibebaskan oleh kaum muslimin. Padahal teman-teman, keluarga besar dari Abul As ini adalah orang yang begitu kaya raya. Bahkan ketika mengetahui hal tersebut, keluarga Abul As sebenarnya ingin langsung menebus anaknya supaya bisa bebas. Tapi Zainab bersikeras supaya biar ia saja yang menebusnya suaminya ini dengan hartanya. Maka keesokan harinya diutuslah saudara laki-laki dari Abul As bin Rabi ke Yastrib, kota di mana Abul As ditahan oleh kaum muslimin. Sesampainya saudaranya ini yang bernama Amr bin Rabi di sana, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr bin Rabi memberikan sebuah kalung kepada Rasulullah dan Rasulullah mengenali kalung itu adalah milik Zainab yang pernah diberikan oleh istri Khadijahnya. Kemudian Amr bin Rabi berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk memberikan kalung ini sebagai tebusan supaya suaminya bisa dibebaskan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kalung tersebut ke para sahabat dan Rasulullah bersabda, "Maukah kalian membebaskan Abul As bin Rabi untuk putri Zainab tanpa kalian ambil kalung ini sebagai tebusannya?" Akhirnya para sahabat menyetujuinya, tapi dengan sebuah syarat. Setelah Abul As dibebaskan, maka Abul As harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abul As bin Rabi dengan berat hati menyetujuinya karena ia berpikir mungkin inilah waktu untuk ia dan istrinya Zainab berpisah. Setelah dibebaskan, lalu Abul As pulang ke rumahnya di Mekah dengan membawa sebuah kalung milik Zainab. Kemudian setelah Abul As berjumpa dengan Zainab di rumah, ia menceritakan tentang kesepakatannya ketika ia dibebaskan. Abul As berkata, "Wahai istriku Zainab, aku telah dibebaskan dengan sebuah kesepakatan, maka pulanglah engkau kepada orang tuamu." Dengan berat hati, Abul As harus merelakan istri yang dicintainya ini pergi. Begitu juga dengan Zainab, sebenarnya di hati kecilnya pun berat untuk berpisah dengan suaminya. Dan kali ini tak hanya dipisahkan karena berbeda agama, tapi kali ini betul-betul mereka akan dipisahkan oleh ruang dan waktu. Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Zainab tengah mengandung janin calon buah hatinya. Teman-temanku seiman, kemudian keesokan harinya Abul As mengutus saudaranya yang bernama Kinanah ibn Rabi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota. Karena di sana telah menunggu sahabat Nabi Zaid bin Haritsah dan temannya yang menjemput Zainab di perbatasan kota itu, dia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku dan engkau tahu bahwasanya aku tak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka antarlah dia menuju perbatasan kota, karena di sana telah menunggu 2 utusan dari Muhammad. Wahai saudaraku, perlakukanlah dia dengan lemah lembut selama perjalanan ini, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara, dan lindungilah dia dengan anak panahmu hingga anak panah yang terakhir." Maka berangkatlah keduanya dengan menunggangi unta. Rupanya teman-teman, perjalanan mereka menuju perbatasan kota tidaklah mulus. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa orang yang hendak menghambat perjalanan mereka. Hingga terjadilah ketika itu perkelahian, dan salah seorang yang menghadang mereka ini menusuk perut unta. Ketika Zainab tengah ada di atas unta, yang mengakibatkan Zainab terjatuh hingga mengeluarkan darah. Akhirnya teman-teman, karena kejadian ini Zainab mengalami keguguran, janin di dalam perutnya terpaksa harus ia ikhlaskan. Kemudian hambatan ini berhasil mereka lalui hingga mereka sampai di perbatasan. Lalu Kinanah ibn Rabi menyerahkan Zainab kepada Zaid ibn Haritsah, dan pada akhirnya Zainab pulang menemui ayahandanya tercinta Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku seiman, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hari-hari Abul As ibn Rabi dilalui lebih banyak murung
ia merasakan rindu yang amat sangat kepada Zainab yang lama sudah tak berjumpa. Ia merasakan sangat kesepian sejak hari di mana Zainab pergi kembali ke orang tuanya. Begitu juga dengan Zainab, ia merasakan seperti sudah tak ada kesempatan lagi untuk bisa berkumpul bersama dengan pria yang dicintainya itu. Zainab hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada jalan untuk masalah ini. Tak terasa, telah berlalu 6 tahun setelah mereka memutuskan untuk berpisah. Hingga pada suatu hari ketika Abul As bin Rabi bersama kafilah dagangannya sedang melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Setelah mereka selesai berdagang dari negeri Syam, di perjalanannya pulang ke kota Mekah, di tengah jalan mereka dihadang pasukan muslimin yang berhasil mengambil seluruh harta yang Abul As bin Rabi bawa. Dan masih untung mereka tidak membunuhnya, mereka hanya mengambil harta dan membiarkan Abul As dan kafilah dagangannya pergi begitu saja. Akhirnya, karena kejadian itu, Abul As bin Rabi pulang tanpa membawa apapun. Masalahnya adalah yang dirampas itu bukan hanya hartanya saja. Di sana ada juga harta dagangan orang-orang Mekah yang dititipkan kepadanya, dan ketika itu ia berpikir, bagaimana aku jelaskan pada orang-orang kalau uang hasil dagangan mereka telah hilang dari tanganku? Pastilah mereka akan marah besar kepadaku karena aku tak bisa menjaga amanah itu. Akhirnya Abul As bingung dan ia takut untuk pulang ke Mekah. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, karena peristiwa perampokan ini, mau tidak mau Abul As harus mengambil kembali harta itu. Entah bagaimana caranya, lalu Abul As teringat akan Zainab dan mungkin saja jika ia menemui Zainab, ia bisa membantuku untuk mengambil kembali hartaku yang dirampok. Akhirnya, pada suatu malam, Abul As pergi ke wilayah kaum muslimin secara bersembunyi-sembunyi. Ketika itu ia melakukan penyamaran agar tak seorang pun yang mengetahui kalau dia adalah salah satu kelompok dari kaum musyrikin. Karena kalau sampai ketahuan teman-teman, bisa saja Abul As ditangkap dan ditahan seperti waktu perang Badar. Singkat cerita, Abul As bin Rabi dalam penyamarannya ini berhasil bertemu dengan Zainab. Kemudian Abul As langsung menceritakan maksud kedatangannya. Abul As bin Rabi meminta perlindungan dari Zainab dan berharap harta yang dirampok waktu itu bisa dikembalikan kepadanya, karena beberapa dari harta itu merupakan uang orang lain yang dititipkan kepadanya. Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abul As, karena ketika itu bersedia untuk melindungi Abul As dan tak berpikir panjang, ia segera mencari hartanya yang tempo hari diambil oleh kelompok kaum muslimin. Lalu tak lama dari itu, penyamaran Abul As diketahui orang-orang di sekitarnya. Tak lama dari itu, orang-orang kaum muslimin berkerumunan dan segera bersiap-siap untuk menangkap Abul As bin Rabi. Kemudian Zainab berkata kepada orang-orang, "Wahai tuan-tuan, Abul As bin Rabi dalam jaminan lindunganku." Kemudian Nabi Muhammad SAW datang kepada kerumunan orang-orang ini dan beliau bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya, serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Maka mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, orang-orang kaum muslimin segera tidak jadi menangkap Abul As bin Rabi. Lalu Rasulullah menemui Zainab dan Abul As bin Rabi kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai ayahku, sesungguhnya jika Abul As ditangkap, keluarga dekat ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, dia adalah ayah dari anakku, dan karena itu aku melindunginya." Kemudian Rasulullah berpesan kepada Zainab dan berkata, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah melihat raut wajah dari putrinya yang terlihat masih setia kepada laki-laki yang pernah ditinggalkan karena memeluk agama Islam. Kemudian Zainab dan Abul As segera menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang maksud kedatangan Abul As ke kaum muslimin. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW memerintahkan waktu itu untuk mengambil harta Abul As yang tempo hari dirampas. Lalu dibawalah harta Abul As ke hadapannya, dan ketika itu salah seorang yang merampas harta berkata kepada Abul As, dia bilang, "Wahai Abul As, maukah kau masuk Islam dan ambil harta benda ini, karena ini semua milik orang-orang musyrik?" Bukannya langsung beriman, ketika itu Abul As malah berkata,
Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati harta yang dipercayakan kepadaku. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mau mengambil harta ia menawarkan kepada Abul As. Kalau Abul As mau bersyahadat, maka ia bisa ambil harta itu dan tak usah kembali ke Mekah untuk mengembalikan harta tersebut. Karena harta itu sebagian milik orang-orang musyrik di Mekah. Namun Abul As tidak mau, karena ia tetap berpegang teguh dengan amanahnya. Ia tak mau masuk Islam dan cara seperti itu ia tetap ingin mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Teman-temanku seiman, akhirnya ketika itu orang-orang tetap mengembalikan harta itu kepada Abul As bin Robi sesuai apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Kemudian setelah harta tersebut telah berada di tangan Abul As, ia langsung bertolak pulang menuju kota Mekah. Dan ketika itu Abul As sampai di kota Mekah tanpa menunggu waktu lama, ia langsung bagikan harta titipan dagangan tersebut kepada pemiliknya. Maka setelah harta telah habis, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Abul As bin Robi segera berdiri dan berseru kepada orang-orang Quraisy. Dia bilang, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah ada harta kalian yang masih berada padaku?" Kemudian orang-orang Quraisy berkata, "Tidak ada wahai Abul As. Seluruh harta dagangan telah kami terima dengan utuh. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia." Setelah dipastikan seluruh harta sudah ada di pemiliknya, dengan lantang Abul As bin Robi berkata kepada kaum kafir Quraisy. Dia bilang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tak ada yang menghalangi aku masuk Islam setelah aku selesai urusanku dengan kalian." Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, di akhir kisah setelah sempat berpisah selama 6 tahun, Zainab dan Abul As bin Robi kembali bersatu sebagai keluarga yang utuh dan kembali bersama dengan satu iman yang sama. Sayangnya teman-teman, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah setahun mereka berkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Abul As bin Robi dan mertuanya yaitu Rasulullah SAW begitu sedih ketika Zainab meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sampai turun ke liang lahat saat peristiwa pemakaman putrinya ini. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Zainab merupakan tokoh wanita yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Abul As bin Robi berusaha untuk ikhlas atas kepergiannya. Ia berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya." Bahkan teman-teman, Rasulullah pernah bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah ini." Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang kisah cinta Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.